Coba berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling keras untuk Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapakku datang.
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara renungkan dulu lagu ini. Kehidupan saudara nanti singar akan menyanyikan lagu ini. Shalom. Nah, hari ini banyak juga yang sudah hadir ya, karena kita juga tahu untuk keluarga Kalvari kemarin kita juga ada kedukaan ya, di mana papa dari Yanto dan Surya meninggal dunia, dan kita jemaat juga tentu ikut penanggungan ya. Baik kiranya Tuhan terus memberikan penghiburan dan kekuatan. Saudara, pujian tadi boleh memberkati kita bahwa mungkin doa-doa yang kita panjatkan tidak selalu Tuhan jawab. Pengennya kita dijawab ya, tetapi dikatakan Tuhan tahu cara yang tepat. Amin. Kapan Dia memberikan yang terbaik buat kita semua. Pagi hari ini saya juga mau men-sharingkan kembali tentang the favor of God, kemurahan Tuhan. Kalau minggu lalu Bapak Gembala juga membahas tentang favor of God, di mana kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita harus menjadi orang yang murah hati sama seperti Bapak di surga murah hati, dan kita boleh juga suka untuk diam di dalam rumah Tuhan ya. Kalau saudara juga boleh mengulang nanti di YouTube di Midweek Worship Community tanggal 29 Desember itu juga berbicara tentang kemurahan Tuhan. Banyak berkat buat saudara untuk menapaki tahun yang baru ini ya, membuat komitmen yang baru untuk kita terus diberikan kekuatan berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus ya. Jangan pandang kondisi pada saat ini, memang kita harus siap-siap dan berjaga-jaga. Yang dikatakan dunia akan mengalami kesulitan, banyak negara juga akan mengalami kesulitan gitu. Tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti akan mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Nah, apa itu kemurahan Tuhan? Apa itu kemurahan Tuhan? Mungkin kita bisa sebut, oh kebaikan Tuhan. Tetapi lebih dari itu saudara. Kalau kebaikan Tuhan itu diterima oleh semua orang. Misalnya kita sama-sama bisa menikmati matahari, semua orang dapat ya, sinar matahari, kita bisa bernafas, selama kita dalam dunia kita mendapatkan kebaikan Tuhan seperti itu. Tapi kemurahan Tuhan itu adalah lebih dari hidup. Kalau saya cari di translate ya, favor of God. Favor itu artinya nikmat Tuhan. Sesuatu yang mungkin tidak kita duga-duga, kita terima. Ya, nggak semua orang mungkin bisa terima favor of God, tetapi bisa, saudara.
Dan bagaimana kita bisa mendapatkannya? Ya, kita sudah nanti yang tadi saya bilang saudara bisa melihat kembali Midweek Worship tanggal 29 Desember dan mengulang kembali juga khotbah Bapak Gembala yang kemarin bisa dilihat di YouTube ya. Dan ketika kita mendapat kemurahan Tuhan, dikatakan itu lebih dari hidup. Ada pujiannya kan? Kemurahan Tuhan lebih dari hidup ya, itu ada pujian lama mengatakan itu ya, lebih dari hidup. Dasarnya memang adalah kebaikan hati Tuhan untuk manusia, tetapi lebih tepatnya adalah belas kasihan Tuhan untuk kita semua ya. Kalau yang saya tangkap favor of God tuh, aduh, kemurahan Tuhan tuh lebih dari hidup. Jadi belas kasihan Tuhan untuk kita, yang dapat kemurahan Tuhan itu berarti Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Minggu kemarin juga Bapak Gembala sempat membahas tentang kemurahan hati. Di dalam Lukas 6 ayat 36 yang dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Atau dalam bahasa Inggris saya baca, be merciful just as your father is merciful. Yaitu dalam Lukas 6 ayat 36. Kalau saya ketik juga di translate merciful, itu kata dasarnya adalah dari mercy. Mercy itu belas kasihan. Nah, saya mau membacakan beberapa ayat contoh dari belas kasihan. Ya, belas kasihan itu seperti apa? Bukan misalnya ngelihat penderitaan orang, oh kasihan, nggak seperti itu. Lebih tepatnya seperti apa belas kasihan Allah itu kepada manusia. Yang pertama kita akan baca dalam Ester 2 ayat 9. Ya, saya hanya baca satu ayat atau 2 ayat karena kalau terlalu panjang nanti kalau saudara mau mengulang, saudara bisa baca keseluruhan ayatnya di rumah ya. Ester 2 ayat 9. Maka gadis itu sangat baik. Gadis itu tuh artinya Ester ya. Pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Kisah Ester ini adalah, kita tahu Ester ini adalah seorang gadis buangan, gadis sederhana, gadis yang asalnya bukan siapa-siapa, tidak dipandang orang. Tetapi pada saat pemilihan Raja Ahasiweros saat itu mau mencari permaisuri menggantikan Ratu Wasti yang dikatakan tidak menyukakan hatinya lagi ya, sehingga diasingkan dan akhirnya mencari pengganti Ratu Wasti dari ribuan orang wanita yang cantik, dan Ester ini juga cantik dikatakan. Tetapi hanya 1 orang yang mendapat belas kasihan, dan bukan hanya sekedar dapat belas kasihan dari ketua yang milihnya yaitu Hegai, itu yang menentukan gitu ya, siapa ini yang pantas menjadi pendampingnya raja gitu ya. Dan dikatakan menimbulkan kasih sayangnya, belas kasihannya, sehingga Ester ini terpilih. Itu pasti dari Tuhan, bukan hanya sekedar ngelihat cantik berarti ada sesuatu. Itu adalah belas kasihannya Allah ya. Itu dari Ester, sehingga dikatakan dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian yang kedua, kisah dalam Kejadian 19 ayat 19. Ini adalah kisah dari Lot. Dikatakan demikian, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Kita tahu juga kisah Lot ini. Lot adalah keponakan Abraham. Tetapi pada waktu perjalanannya keluar dari tanah asalnya, karena Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi, dan dikatakan aku akan memberkati engkau. Kisah singkatnya seperti itu. Dalam perjalanan mereka bertengkar, artinya anak buah mereka, sehingga akhirnya Abraham memutuskan untuk memisahkan diri, artinya lebih baik pisah aja. Tapi dia kasih kesempatan kan sama Lot, pilih tanah yang terbaik menurut engkau. Lalu Lot melihat dan akhirnya memilih Sodom dan Gomora yang dilihat oleh matanya itu adalah yang terbaik. Tapi apa jadinya? Ternyata apa yang dilihat mata tidak sesuai kan dengan harapannya. Sodom dan Gomora dikutuk sama Tuhan. Tetapi atas doa Abraham, Lot beroleh belas kasihan Allah. Sehingga pada waktu dia lari
keluar untuk menyelamatkan diri waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan, ada kata-kata ini bahwa dikatakan, Lord mengatakan bahwa aku ini telah dikarunia belas kasihan, dipelihara hidupnya. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah Musa, saudara. Di dalam Keluaran 2 ayat 5 dan 6. Keluaran 2 ayat 5 dan 6. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Kisah Musa ini juga luar biasa. Itu bukan karena sekedar putri Firaun yang tadi berbelas kasihan, tetapi itu atas penentuan Tuhan. Kemurahan Tuhan terjadi atas hidup Musa. Tadinya bayi-bayi orang Ibrani ini akan dibunuh, tetapi atas juga penentuan Tuhan, Musa ini diselamatkan, bahkan diangkat jadi anak ya. Bayangin, yang tadinya Firaun mau membunuh bayi-bayi Ibrani karena dikatakan di Mesir itu terlalu banyak orang-orang Israel ini berkembang biak, sehingga anak-anak laki begitu keluar langsung dibunuh gitu. Tetapi Musa ini diselamatkan, itu karena belas kasihan Tuhan, mendapat kemurahan Tuhan, sehingga akhirnya Musa menjadi anak raja, gitu ya, diangkat jadi anak raja. Dan yang terakhir saya ngambil contoh dari Rut dan Boaz, itu di dalam Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Kita tahu bahwa Rut ini adalah mantu dari Naomi, ya. Naomi keturunan Israel, tetapi Rut bukan. Dia adalah orang asing pendatang. Tetapi ketika anak-anak Naomi meninggal, hanya satu yang terus berpaut, dan dia mengikut Allahnya Naomi, dikatakan. Sampai akhirnya kisah hidupnya Rut ini menjadi istri Boaznya tadi, dikatakan aku mendapat belas kasihan. Nah saudara, dari kisah-kisah yang tadi saya bacakan, apa yang bisa saudara simpulkan? Apa saudara dari kisah tadi ya, Rut, Musa, Lot, dan Esther? Mereka orang-orang biasa aja, bukan orang yang terkenal, bahkan bukan orang yang terpandang. Kehidupan mereka juga bukan yang di atas. Mereka mengalami kesulitan, ya, bahkan merupakan orang buangan yang tidak dianggap oleh manusia. Tetapi karena belas kasihan Allah, mereka diangkat derajatnya dan mendapat kemurahan Tuhan. Ya, kita tentu mau dong dapat kemurahan Tuhan. Pengen dapat berkat itu. Tapi nggak semua orang dapat, tapi bisa, saudara. Saya mau bagikan beberapa ayat. Kita akan baca di ayat ini ya, Roma 11 ayat 20 sampai 23. Ya. Roma 11 ayat 20 sampai 23. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicampakkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencampakkan mereka kembali. Oke, kita baca ayat ini agak memusingkan ya, tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dikatakan dia adalah biji mata Allah. Dia menyayangi bangsa Israel, walaupun Israel dikatakan tegar tengkuk, tidak taat, tetapi Allah menyayangi mereka. Itu kemurahan Allah, saudara. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, tadi dikatakan karena kekerasan hati Allah, padahal karena mereka melihat kedegilan hati orang Israel, sehingga menyebabkan mereka terpotong. Itu istilah bahwa Tuhan itu adalah pokok anggur.
Dan ada carang-carangnya, ada carang aslinya. Carang aslinya aja bisa dipotong ketika mereka memilih untuk tidak mau taat, tidak mau hidup dalam kemurahan Tuhan. Kalau orang nggak mau dikasih berkat sama Tuhan, bodoh namanya ya gitu. Tetapi seringkali manusia seperti itu, nggak sadar. Hidup di dalam hukum berkatnya Tuhan, hukum kasihnya Tuhan, melanggar firman Tuhan. Karena itu bodoh gitu. Ya, kadang-kadang kita juga mungkin mentertawakan diri sendiri. Bodohnya aku ya. Kita udah dikasih keselamatan sama Tuhan, udah dikasih nih janji-janji Tuhan, kita malah melanggarnya, kita malah dengan pilihan kita sendiri jauh dari Tuhan. Dikatakan itu bisa dipotong, tetapi syukur kepada Tuhan. Ya, dikatakan bukan hanya bangsa Israel aja yang terpilih, tetapi Tuhan bisa mencangkokkan ranting-ranting yang liar. Kita ini adalah ranting-ranting, bukan ranting-ranting asli, ranting-ranting yang dipilih Tuhan, dipilih terus dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Harusnya kalau tumbuhan ya, ini ada pokoknya subur nih, terus ada ranting mau dicangkokkan, yang nanamnya berharap itu cangkoknya itu akan bertumbuh bukannya mati, betul ya? Kalau misalnya rantingnya ini mati, apa yang diperbuat? Dibabat habis lah. Oh nggak berbuah, aku cangkok untuk mendapatkan sesuatu yang baik, nggak dapat ya dipotong. Kita ini adalah dicangkokkan Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan kemurahan Tuhan dikatakan? Tadi ya dikatakan kalau yang asli pun bisa dipotong Tuhan, apalagi kita. Jadi kita tadi di ayat 20 dikatakan, biarlah kita tegak tercacat karena iman, jangan kamu sombong. Hal yang saat ini saya mau sampaikan saudara, berhubungan dengan favor of God. Tadi udah banyak yang dibicarakan oleh Bapak Gembala, terus yang di Midweek Worship Community, saudara diulang lagi, dan saudara itu pegang sebagai bekal di tahun ini, saudara ya. Itu banyak poin-poinnya, tetapi saudara harus alami itu di dalam kehidupan saudara untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya hanya mau mengingatkan, di sini dibahas tentang iman dan kerendahan hati. Jika tahun ini saudara mau alami kemurahan Tuhan, saudara harus meneguhkan iman saudara untuk terus mengikut Kristus apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi. Yes. Ya. Saudara, mungkin saat ini banyak yang harus saudara lalui. Masalah masih belum beres tadi. Doa juga mungkin belum dijawab. Bahkan di awal tahun ini pengennya berharap dapat kelihatannya berkat Tuhan ya. Tetapi juga ada yang mengalami kedukaan. Bukan berarti tidak dapat kemurahan Tuhan. Tetapi saudara harus mengambil satu sikap atau prinsip. Apapun yang terjadi, aku tetap mengikut Kristus. Amen. Ya, mungkin tidak mudah, tetapi mampu. Mungkin kita merasa tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Ya, selama saudara tetap mencari Tuhan, perhatikan, saudara mencari Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, saudara akan menerima kemurahan Tuhan. Ya. Biarlah sepanjang tahun ini saudara harus bisa fokus untuk terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan alami kemurahan Tuhan. Dan ketika kita mengalami kemurahan Tuhan, jangan sombong dikatakan. Karena semua itu adalah belas kasihan loh, kita dikasihani Tuhan. Bukan kalau kita yang hebat, aku sih pinter, aku sih kaya, aku sih gitu ya. Aku enggak. Tetapi sentralnya adalah Tuhan. Cari Tuhan, takut akan Tuhan, dan cintai Tuhan lebih lagi. Ya. Di dalam Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Amin dikatakan. Singa-singa muda, singa-singa melambangkan kekuatan. Apalagi singa-singa yang masih muda, tetapi mereka dikatakan kelaparan. Mereka mungkin mencari makanan tidak didapat, tetapi dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Pegang ayat ini, saudara. Ya. Jadi ketika saudara pada saat ini mengalami satu proses kehidupan,
saudara mengalami sesuatu yang mungkin tidak menurut saudara nggak baik, tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu kebaikan selama saudara tetap mencari Tuhan. Bagaimana sikap hati kita? Mengawali tahun ini, mari kita perbaharui komitmen kita, tekad kita untuk terus mengikut Tuhan Yesus apapun terjadi, kesulitan apapun. Dikatakan istilahnya gini ya, saya terus pinjam istilahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami saat ini, kami tetap menyembahkan Allah yang hidup. Itu yang harus merupakan prinsip buat kita. Kadang-kadang kita kebalik ya, Tuhan berkati aku dulu dong, baru aku ngikut Tuhan. Gitu, Tuhan kok susah nih, Tuhan berkati aku dulu, nanti aku baru melayani Tuhan. Gak seperti itu saudara. Apapun yang terjadi, ingat bahwa selama kita mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, bukan karena ada apanya, tetapi apa adanya kita mengasihi Tuhan. Dikatakan apa yang belum kita pernah lihat, bahkan nggak didengar, atau yang nggak kepikir atau nggak timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat kita saudara. Mungkin kita punya pergumulan atau banyak hal yang mimpi-mimpi saudara yang pada saat ini belum terjawab ya. Tetapi percayalah, ketika saudara mendapatkan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran saudara, kebaikan, tentunya kebaikan Tuhan, apa yang saudara rasakan? Amazing banget, itu mujizat, itu kemurahan Tuhan. Bukan berarti saudara jadi berhenti berpikir, udah aja tunggu kemurahan Tuhan. Saudara raih apa yang saat ini yang jadi target saudara, yang berhubungan dengan iman ya. Mungkin saudara juga dalam kehidupan punya mimpi-mimpi, aku ingin jadi orang yang berhasil, yang sekolah, aku ingin dapat pekerjaan yang baik, rumah tangga aku pengen baik. Itu doakan dan saudara berusaha meraihnya. Tetapi jaga langkah saudara untuk saudara terus berkomitmen mencari Tuhan, mencintai Tuhan segenap hati, apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Cintaku sama Tuhan gak berubah seperti itu. Sehingga dikatakan ya, tadi tiba-tiba Tuhan kasih apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum yang timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat kita. Itu amazing banget. Kalau orang terima kejutan yang baik, seneng gak? Tiba-tiba ada yang ngasih hadiah sama Pak Ahok gitu ya. Pak Ahok punya harapan apa, pengen dapat apa gitu, makanya dikasih melebihi apa yang di luar ekspektasi Pak Ahok. Pasti seneng banget kan. Wow, udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Seperti itulah kemurahan Tuhan ya. Jadi lebih kebaikan Tuhan iya, tetapi melebihi hidup kita, sampai kita bilang ya ini di luar kuasaku, ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Sama seperti yang dialami tadi ya, tokoh-tokoh banyak, tokoh-tokoh yang lain juga mengalami kemurahan. Tetapi saya ambil tadi beberapa orang, mereka tuh bukan asalnya orang-orang buangan saudara ya. Esther, Ruth gitu, Lot ya, mungkin Musa aja yang dari bangsa Israel yang harusnya mati gitu, tetapi mendapat kemurahan Tuhan dan ditempatkan Tuhan di posisi-posisi yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang optimis di tengah gurun sekalipun, karena Tuhan mampu membuat gurun menjadi taman-taman Tuhan. Amin. Amin. Akhir-akhir ini ada berita di Mesir katanya ya, gurun jadi hijau ya, dari satu tempat menjadi hijau. Kalau saudara kita mengatakan itu tanda akhir zaman, memang kita harus siap-siap ya, karena kan dunia ini makin tua dan menuju ke akhir zaman. Memang seperti itu. Tetapi itu adalah bukti kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. Gurun jadi taman saudara, yang bisa membuat itu Tuhan ya. Dalam dunia ini mungkin kita bisa fokus cari uang. Kalau seseorang misalnya mencari uang, dia bisa fokus karena mungkin dia punya harapan. Misalnya kalau yang udah keluarga, aku pengen anak-anakku sekolah, aku cari duit, aku fokus cari uang, dapat. Tetapi uang tersebut tidak bisa memuaskan hati kita.
Orang nyari uang ya nggak akan terus puas, pengen dapat lebih lagi. Ya. Tetapi ketika kita bisa fokus terhadap Tuhan dan bisa komitmen untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan, maka saudara akan mengalami kebaikan Tuhan bahkan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan kepuasan akan saudara dapatkan bahkan tidak bisa dibayar dengan uang sekalipun. Sehingga kita mengucap syukur, Tuhan makasih, mungkin kita sambil nangis, Tuhan makasih untuk kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan, saudara. Apakah saudara pernah alami kemurahan Tuhan? Bukan kalau kebaikan Tuhan tiap hari dapat ya. Kita masih bisa bernafas, makasih Tuhan masih dikasih kehidupan. Terima kasih dapat uang untuk bisa cukup makan hari ini. Itu kebaikan Tuhan juga. Tetapi kemurahan Tuhan itu wow, luar biasa, yang nggak disangka-sangka. Biarlah itu dialami oleh jemaat GBS Kalvari tahun ini. Amin. Apa yang jadi doa-doa dan target saudara tahun ini, tetap jalani dan beriman untuk bisa mencapainya. Tapi jika kita mendapat kemurahan Tuhan, itu adalah blessing, bahkan double blessing buat kita semua. Ingin mendapatkannya, tapi semua itu atas dasar belas kasihan Allah, ya. Belas kasihan Allah. Tuhan melihatnya siapa yang dapat kemurahan hatiku. Nggak semua orang dapat. Lihat mana yang hatinya terpaut sama aku, ya, ingin menyukakan aku. Kalau orang tua kan seperti itu juga ya. Misalnya kalau punya anak banyak, mungkin orang tua mana yang nggak sayang, pasti sayang sama anaknya. Tapi kalau ada anak yang bisa mengambil hati, bukan karena ada apanya tadi, tapi mencintai orang tua dengan segenap hati. Hati orang tua mana yang tidak tersentuh, maka dia akan bermurah hati terhadap anaknya tersebut. Begitu juga dengan Bapa di surganya. Terus beriman kepada Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati, mencintai Tuhan, dan ingat tidak boleh sombong. Kalau kita diberkati, ingat semua ini dari Tuhan, bukan aku, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan tentunya sampai terakhir nanti, di akhir kehidupan, kita akan mendapat kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang gak bisa digantikan, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara harus mencapai itu. Jangan sampai menyimpang di tengah perjalanan, sehingga saudara tidak mendapatkan kemurahan Tuhan yang sesungguhnya nanti kita akan dapatkan ketika kita di akhir kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita nggak tahu berapa lama waktu kita. Yang muda bisa dipanggil Tuhan lebih dulu. Ada yang umur panjang juga, tapi tetap nanti harus meninggal juga, ya, secara tubuh. Kita harus siap. Kita ada dalam antrian, tetapi pastikan ketika kita dipanggil Tuhan, kita udah siap benar-benar, ya, ini kemurahan Tuhan terakhir yang akan aku dapatkan, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi biarlah apa yang menjadi pergumulan saudara, tetap beriman kepada Tuhan. Saya undang para pelayan musik. Ku yakin saat kau berfirman, ku kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga
punya Tuhan yang ajaib. Maka dalam hari-hari kami, seperti firman-Mu katakan, kami akan menerima kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Asal kami mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan lihat sepanjang tahun ini, mulai dari minggu yang ketiga ini Tuhan Yesus, kami akan melihat Tuhan Yesus penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada hari-hari ini mengalami banyak hal, kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kami, kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tuhan Yesus, Kau akan berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, itu yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Dan ke depannya kami akan lihat kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba berdoa untuk teman-teman kami yang masih terbaring sakit, yang dalam keadaan tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, tidak bisa pergi ke gereja. Tuhan, hamba berdoa dengan jemaat Tuhan pada saat ini, Engkau akan tumpangkan tangan, Engkau akan jamah dengan kuasa-Mu Bapa. Dan kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dan sakit apapun juga, tidak ada yang mustahil buat Engkau Bapa. Dan kami percaya doa kami buat orang-orang terkasih kami pada pagi hari ini, Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab. Terima kasih Bapak yang memiliki pergumulan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Selamat pulang Junaka.